Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala habibina al-mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani sekalian yang berbahagia, kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-8 dengan tema niyabatul waw 'anid dhammati fir rafi'i, yaitu waw sebagai pengganti dhammah pada posisi rafa'. Waw sebagai pengganti dhammah pada posisi rafa' atau marfu'. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa i'rab itu memiliki 4 macam, yaitu raf'un, nasbun, khafdun atau jarrun, dan jazmun. Dan sebelumnya juga kita sudah menyebutkan alamatur raf'i al-ula, tanda-tanda rafa' yang pertama yaitu ad-dhammah. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda rafa' pada waw. Jadi dia marfu' dengan waw. Yang sebelumnya marfu' dengan dhammah, sekarang marfu' dengan waw. Ada berapa saja atau apa saja yang bisa marfu' dengan waw? Kalau yang marfu' dengan dhammah sebelumnya kita membahas ada 4, yaitu ismul mufrad. Ya, antum ingat-ingat ismul mufrad. Kemudian jam'ut taksir, kemudian jam'ul muannas salim, kemudian fi'il. Al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik. Kemudian yang kedua al-waw, dan waw ini bukan aslu. Ya, dia adalah cabang, bukan asal. Cabang rafa' ada 3, yaitu waw, alif, dan nun. Nah, ini cabang yang pertama dari tanda rafa', yaitu waw. Makanya disebut sebagai niyabatul waw 'anid dhammah fir raf'i. Waw sebagai pengganti dhammah pada posisi rafa'. Dan dia terbagi 2. Ada 2 macam. Ada 2 keadaan. Sehingga dia marfu' dengan waw. Silakan dibaca matanya. Wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Adapun waw menjadi tanda pada rafa' pada 2 tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkaris salim, yaitu pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua wa fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5 atau 5 isim. Wa hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Baik. Kita masuk pada 2 tempat ini. Yang pertama adalah fi jam'il mudzakkaris salim. Fi jam'il mudzakkaris salim dan fil asma'il khamsah. Kedua ini dia marfu' dengan waw. Jam'u mudzakkar salim apa artinya? Ya, sebagaimana kita sebutkan pengertian masing-masing jam'u taksir, jam'u muannas salim pada pertemuan yang ke-7, ismul mufrad. Maka kita juga menjelaskan apa itu mudzakkar salim. Saya memberikan 2 pengertian di sana. Yang pertama adalah ma jumi'a bi waw wa nun au ya wa nun, yaitu yang dijamak dengan tambahan waw dan huruf nun. Contohnya muslimuna, dari kata muslimun menjadi muslimuna. Saya salah tulis di situ ya, bukan alif tapi waw dan nun ya. Afwan ikhwan sekalian, coba diperhatikan di situ, bukan alif dan nun tapi waw dan nun, dan ya dan nun. Muslimuna, qamal muslimuna. Al muslimuna di sini adalah marfu' dengan waw. Kenapa? Karena dia jam'u mudzakkar salim. Majumi'a biwawin au nun.
majumi biwawi wa nun, yang ditambahkan, yang dijamak dengan tambahan huruf waw dan huruf nun. Di mufradnya muslimun, sisa antum tambah waw di depannya dengan nun, menjadi muslimuna, maka ia menjadi jamak mudzakkar salim. Atau ya dan nun, muslimun ditambah ya dan nun menjadi muslimina. Kapan dia ya dan nun? Iya, tentunya sebenarnya bukan pada posisi rafa. Tapi kenapa saya menyinggung tambahan ini? Saya mengambil kepengertiannya, pengertian daripada jamak mudzakkar salim secara umum. Saya tidak menceritakan marfu'nya. Kalau marfu'nya hanya tambahan waw dan nun. Karena ketika dia ditambah dengan ya dan nun, ikhwani sekalian, dia bukan lagi pada posisi marfu', bukan posisi rafa', tapi pada posisi nasbun dan khafdun. Jadi antum tinggalkan itu. Karena saya mengarah kepada pengertian jamak mudzakkar salim. Pengertian jamak mudzakkar salim adalah majumi abi wawi wa nun au ya wa nun, yang dijamak dengan tambahan huruf waw dan nun dan tambahan ya dan nun. Itulah jamak mudzakkar salim. Pelajaran kita di sini ya waw dan nunnya, bukan ya dan nunnya. Ya. Dia marfu' dengan waw. Saya kasih contoh suatu jumlah mufidah, qamal muslimuna. Qamal muslimuna. Qama fi'il madi mabni 'ala al-fath. Al-muslimuna yaitu fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatun 'anid dhammah li'annahu min jam'il mudzakkar salim. Saya ulangi. Qamal muslimuna. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatun 'anid dhammah. Wa 'alamatu raf'i al-waw niyabah 'anid dhammah. Artinya pengganti dari dhammah. Kenapa bukan dhammah? Li'annahu min jam'i mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar salim. Bukan ismul mufrad, bukan jamak taksir, dan bukan juga jamak muannas as-salim. Kemudian pengertian yang kedua, madalla ala salasatin fa aktsar ma'a salamati bina'i mufradihi, yaitu yang menunjukkan 3 ke atas, 3 lebih, dengan hasil bentukan dari mufradnya. Ya. Dia terbentuk dari mufradnya, artinya dia tidak ditambah-tambah, dia tidak digeser sama sekali huruf-hurufnya. Dia tidak ditaksir, artinya tidak dipecah. Muslimun tetap, kata muslimun itu tidak dirubah seperti jamak taksir. Muslimun sisa ditambah waw dan nun, muslimuna. Namun muslimnya ini tidak dirubah, ya, tidak digeser-geser hurufnya seperti pada jamak taksir. Paham di sini ya? Muslimuna, ya al muslimuna. Bisa juga kita artikan seperti ini. Ma dalla ala salasatin fa aksar ma'a salamati bina'i mufradihi bi ziyadatil waw wan nun. Bi ziyadatil waw wan nun au ya'i wan nun. Yaitu yang menunjukkan 3 atau lebih dengan perubahan dari bentuk mufradnya yang ditambah dengan huruf waw dan nun atau ya dan nun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fil asma'il khamsah. Fil asma'il khamsah, pada isim-isim yang 5, dia juga adalah marfu' dengan waw. Dia juga dirafa' dengan waw, yaitu abuka, bapakmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuka, yaitu ipar laki-lakimu, fuka, mulutmu, zumalin,
yang memiliki harta, pemilik harta. Ada 5 ya, maka disebut al-asma' al-khamsah. Kalau Ibnu Malik al-Basri, beliau menambahkan satu lagi, yaitu hanuka, sehingga menjadi 6 yang disebut dengan al-asma'u as-sittah. Dalam kitabnya Al-Alfiyah, kitab Al-Alfiyah, itu disebutkan ada 6 dengan tambahan hanuka. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, wa hanuka. Baik, ikhwani sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-asmaul khamsah ini yaitu marfu' dengan waw, mansubun dengan alif, dan majrurun dengan ya. Maka antum baca abuka, abaka, abika. Apa? Abuka, abaka, abika. Saya kasih contoh. Haza abuka. Ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Atau wajadtul hadiyata min abika. Jadi dia bukan harokat, tetapi pada huruf. Pada huruf. Untuk al-asma'ul khamsah ini memiliki 5 syarat sehingga bisa disebut dengan al-asma'ul khamsah. Ada beberapa syarat, ada sebenarnya sampai 6. Tapi yang umum untuk kelima-limanya ada 4 sebenarnya. Ya, yang umum untuk kelima isim-isim ini ada 4. Kemudian yang 2-nya lagi, karena semuanya ada 6, yang 2-nya lagi itu khusus pada satu masing-masing isim. Tapi yang disepakati pada 5 isim ini itu ada 4 syarat. Sehingga dia disebut dengan isim yang 5 atau al-asmaul khamsah. Kalau syarat itu tidak ditemukan di dalamnya, maka dia bukan al-asmaul khamsah. Yang pertama adalah dia harus mufrad. Antakuna mufradah. Dia harus mufrad. Maka ketika dia musanna atau jamak, dia tidak bisa masuk ke al-asmaul khamsah. Dia harus mufrad. Contohnya akhuka atau abuka. Abu kalau jamaknya itu aba'u. Jadi nggak bisa aba'uka. Dia nggak, aba'uka di sini marfu dengan dhammah, bukan marfu dengan waw. Dia marfu dengan waw ketika dia mufrad, yaitu abuka. Jadi dia harus mufrad. Antakuna mufrad. Kemudian yang kedua, antakuna mukabbirah. Bukan musaggirah tapi mukabbirah. Mukabbirah ya seperti abuka itu mukabbirah. Kalau musaggirah itu contohnya uhaika, ubaika. Uhaika itu musaggara. Seperti panggilannya Rasulullah kepada Anas, Unais. Itu musaggara, itu musaggar. Ya. Sama dengan kitabun, itu mukabbirah. Tapi kalau antum mau musaggarahnya kutaibun. Jadi kitab yang besar, buku yang besar, tapi kalau kutaibun itu buku yang kecil, buku saku. Ya. Antum pernah dengar Abu Hurairah? Hurairah itu musaggarah. Karena bapak kucing, Abu Hurairah. Karena sebenarnya kalau kucing untuk mukabbirahnya itu hirratun. Hirrah. Ya, hirrah. Kalau musaggarahnya Hurairah, berarti kucing kecil. Nah, kita kembali ke al-asmaul khamsah. Dia harus mukabbirah. Abu, bukan Ubay. Karena ketika menjadi Ubay, maka dia tidak boleh marfu dengan waw. Akhu, mukabbirah. Tidak boleh musaggirah. Seperti Uhay. Uhay, itu nggak boleh.
Jadi syarat yang pertama dia adalah harus mufrad, yang kedua dia harus mukabbirah. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia harus antakuna mudhafah. Dia harus menjadi mudhaf. Kalau dia sendiri misalnya abun, abuka itu asalnya adalah abun tanpa waw, abun. Ketika dia sendiri, maka isim yang 5 ini al asmaul khamsah bisa disebut dengan asmaul khamsah ketika dia mudhafah. Ya, mudhaf. Abu ditambah kaf, domir kaf. Abuka, abuhu, abuki, abuha, abukum, abukunna, itu boleh semua. Yaitu dia posisinya mudhaf, kemudian disandarkan mudhafun ilaihinya itu adalah sebuah domir. Atau walaupun bukan domir, ya, ismu zahir juga boleh. Abu Muhammadin, Abu Hurairah. Ya, itu menjadi syarat yang ketiga. Dia harus mudhaf. Ketika dia tidak mudhaf, maka dia tidak bisa diposisikan sebagai al-asmaul khamsah. Ini perhatikan ikhwani sekalian. Nah, syarat yang terakhir yang ingin saya sebutkan, yaitu dia harus mudhafnya ini bukan pada ya mutakallim. Dia mudhafah, tapi mudhafahnya ini bukan pada mudhafun ilaihi yang berupa ya mutakallim, tetapi pada isim-isim yang lainnya atau domir yang lainnya. Bisa silahkan antum sebutkan abuhu, abuhuma, abuhum, abuka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukunna, dan seterusnya. Abuna boleh, Abu Muhammadin, Abu Fatimah, Abu Aisyah, silahkan. Tapi jangan pada ya mutakallim. Contohnya abi, abi, itu nggak boleh. Karena marfu', mansub, majrur, ya, dia tetap abi. Abi artinya bapak saya. Berarti tidak boleh dia mudhafah kepada ya mutakallim. Yang ya mutakallim ini adalah artinya adalah kepemilikan kepada si pembicara, yaitu saya. Yaitu abi artinya bapak saya, ibu saya. Jadi tidak boleh kepada ya mutakallim. Dia mudhaf tapi tidak boleh mudhaf pada ya mutakallim. Ketika dia mudhaf kepada ya mutakallim, maka dia tidak bisa disebut dengan min asma'il khamsah, tidak bisa disebut dengan asmaul khamsah. Jadi saya ulangi ya, terakhir saya sebutkan bahwa tanda-tanda rafa' yang kedua adalah waw, dan yang termasuk yang dia marfu dengan waw itu pada dua tempat. Tempat yang pertama adalah pada jamak mudzakkar salim, yaitu al-muslimuna. Kemudian yang kedua adalah pada isim-isim yang 5 yang disebut dengan al-asmaul khamsah, abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Kemudian ini memiliki 5 syarat. Syarat pertama adalah bisa disebut dengan asmaul khamsah kalau dia mufrad. Yang kedua adalah isim mukabbirah, ya. Yang ketiga dia harus mudhafah, dan yang keempat mudhafahnya itu bukan kepada ya al-mutakallim, bukan pada ya al-mutakallim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.